Tenang. Mas Kukun kemarin kok nggak ikut, kenapa? Ya, Bu Pendeta, maaf ada kegiatan lain di rumah. Tapi kan sudah perwakilan teman-teman ke sana. Ya, banyak yang datang. Ya, daripada di Randurejo kan hanya saya dengan yang ada. Suaranya apa itu? Siapa itu? Ini warkop Kukun di dekat jalan. Jadi halo, Bu Maria sudah masuk. Maaf, Bu Pendeta Klanting. Maaf nggak bisa hadir kemarin. Wes mbok. Tarik aja tapi kan Iki wis online loh ya. Iki wis online loh iki. Oke. Oh, sudah online. Sudah online. Tak pikir sih. Ya wes. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Teman-teman yang sedang Iki ternyata sebentar, teman-teman sekalian, kami sedang live di Facebooknya Ana Ansori untuk apa? Saya pengen ngobrol dengan 3 orang aktivis yang saat ini, 3 orang aktivis saat ini yang menurut saya punya rekam kegalauan yang luar biasa. Terutama Pendeta Rena dan juga terutama Pendeta Rena sendiri itu. Nah, 3 orang. Suaranya. Oke. Gak apa-apa, itu back sound. Oke, 3 orang aktivis lintas iman di wilayah Kabupaten Mojokerto ini menurut saya punya kegalauan dan kegundahan tersendiri terkait bagaimana dampak pandemi corona COVID-19 ini di wilayahnya masing-masing, sehingga mereka melakukan berbagai inisiatif untuk mencoba melakukan praktek-praktek keagamaan tapi di jalanan. Dalam arti iku manuke sapa iku? Ya aku Oke, ini ada 3 orang yang sudah bersama dengan kita. Yang pertama adalah Pendeta Rena, Pendeta Maria, dan juga Halo. Silakan memperkenalkan diri sekaligus kalian melayani di mana seperti itu. Mungkin Rena dulu. Silakan Rena. Oke, halo, saya Pendeta Rena. Maaf ya, di pinggir jalan soalnya. Saat ini saya melayani di GKJW Jemaat Randurejo, Kemelagi, Mojokerto. Udah itu aja, Gus. Oke, kamu ceritain dikit lah situasi di desa itu seperti apa. Apakah desa itu full desa Kristen atau kemudian kalian hidup di tengah masyarakat yang multikultur seperti itu? Iya, di GKJW Randurejo warganya sangat sedikit. Warga GKJW sangat sedikit, tapi kami hidup berdampingan. Kalau di Randurejo hanya 40 kakak. Sekitar 40 kakak ada. Ya, sedang lain tentu kebanyakan warga saudara Muslim. Lalu juga ada warga gereja Betel dan ada warga gereja Betani di sini. Jadi ada 3 gereja dalam satu desa, itu ada 3 gereja. Ada 3 gereja ya. Ada 3 gereja. Total populasinya berapa, Ren, di desa Randurejo itu? Yang Kristen Kenapa? Yang Kristen ada berapa persen? Yang Muslim ada berapa persen? Yang Kristen nggak ada 10% di desa ini. 10% ya? Nggak ada 10%, sangat sedikit. Oke. Kamu sudah berapa lama di sana, Ren? Sudah 7 tahun dan insya Allah tahun depan akan mutasi. Oke. Tapi kayaknya masyarakat di sana masih senang kamu. Nanti aku akan ngomong ke Majelis Agung supaya kamu tidak dimutasi terlebih dahulu ya. Oke, amin. Oke, thank you Rena. Sekarang kita bergeser ke Maria. Namanya sangat Kristen banget ya. Ada berapa ratus nama Maria yang di sini nih. Mar, apa kabar?
Halo, halo, baik-baik. Oke, kamu angkatan berapa di Duta Wacana? 2008. 2008 ya. Oke, Mm-mm. kamu sekarang praktis melayani di mana ini? Aku di Jemaat Klanting, Kecamatan Dawar, Belandong. Wah, Ada yang itu tahu nggak ya? desa banget itu. Ya, kalau ke sana Iya. harus melewati gunung dan lembah. Bisakah di-share misalkan situasi yang ada di sana, demografinya seperti apa? Mukamu ini kan muka kota ya, sama dengan Rena kan, muka kota, terus kemudian kok bisa mau ditempatkan di pedesaan itu kan, ya senior-seniormu memang kayaknya sedang mempelonco kamu itu. Enggak, Gus, enggak. Rena, Justru di desa silakan. itu rezekinya kota. Oh gitu ya. Kalau di Kelanting Pada gimana? dasarnya sih, ya pada dasarnya karena dari awal udah komitmen ya pelayanan. Jadi meskipun ditaruh di tempat kota ataupun desa bahkan pelosok ya, it's okay lah gitu. Karena kan ya karena sudah komitmen di depan gitu. Jadi enggak masalah gitu mau ditempatkan di mana gitu. Jadi kemarin itu sempat apa namanya, keadaan di Kelanting itu, jadi di Kecamatan Dawar itu ada 2 gereja sebenarnya. Jadi Milihnya di GKJW. PKW aja? Satu kecamatan. Satu Punyanya kecamatan. GKJW. Ya, satu Kecamatan Dawar itu ada 2 gereja, GKJW Jemaat Dawar dengan GKJW Jemaat Klanting. Nah, biasanya orang-orang lebih banyak tahu itu adalah GKJW Jemaat Dawar karena tempatnya memang berdekatan dengan kecamatan begitu. Jadi kalau Jemaat Klanting itu lebih masuk lagi gitu. Memang lebih sedikit jumlah kakaknya di sana daripada di Dawar, di GKJW Dawar gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh Dawar dengan Klanting itu jadi satu. Justru yang lebih tua itu adalah di Klanting. Tahun berapa daripada itu, Dawar. Maria, tahun berapa itu kalau kamu boleh tahu? Didirikan tahun berapa? Ulang tahun yang kemarin, ulang tahun yang keberapa? Oh, ulang tahun yang kemarin 15 kayaknya. 15 apa 14 ya? 15 apa 14 tahun. ya, lupa. Iya, heeh. Oh, masih muda kok. Masih muda ya. Masih muda gitu. Tapi karena jemaatnya itu lebih banyak yang di Kecamatan Dawarnya. Akhirnya waktu itu yang jadi induknya itu yang di Dawar, Klanting ikut anaknya gitu. Tapi sebenarnya cikal bakalnya dari Klanting gitu. Oke, menarik sekali. Jadi kakaknya di Klanting itu sekitar 68-69. Dan di desa, kebanyakan Klanting itu desa ya, di desa ya. Iya, di desa Klantingnya gitu. Itu memang kebanyakan ya para petani begitu. Anak-anak muda memang sudah banyak yang hijrah ke kota begitu. Ya. Ada berapa persen di Klanting yang Kristen begitu? 10%? Juga. Iya, sekitar segituan sih. Gitu ya. Nggak sampai sih kayaknya, nggak sampai. Kecil kok kami di Klanting. Iya, menarik sekali. Jadi kalian ini stationnya, ministrinya adalah di desa-desa di mana kalian adalah minoritas. Seperti itu. Jemaat kecil. Oke, terima kasih. Sekarang ke Kukun. Halo Kun, apa kabar? Gus Durian Mojokerto ini. Kukun, apa aktivitasmu? Apa aktivitasmu di Gus Durian Mojokerto? Ya, untuk saat ini masih stay di posko dan di rumah memberi edukasi dengan pandemi COVID-19 ini. Pelayanan buat masyarakat khususnya barang siapa saja yang membutuhkan masker, hand sanitizer atau edukasi tentang COVID-19 ini. Teman-teman Gus Durian Mojokerto khususnya lagi setiap hari giliran jaga posko. Jadi seperti itu. Ya kemarin juga membagi-bagikan masker gratis, hand sanitizer gratis. Terus alhamdulillah ada beberapa dari Gus Durian Peduli
Yang sembako itu kita bagikan ke Mojokerto Raya, baik kota atau kabupaten. Ada yang di jemaatnya Pendeta Rena juga Pendeta Maria. Waktu gelombang pertama dapat gitu, seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali. Ternyata yang kemarin lihat kita banyak 22 orang, lumayan. Terus. Ya teman-teman, intinya di teman-teman Gus Durian untuk menangani apakah yang ada wabah COVID-19 ini, teman-teman selalu memberikan edukasi agar jaga jarak, saling jaga, yang pasti pakai masker. Kalau yang di warung kopi itu harus pakai masker kayaknya. Oh ya. Oke, thank you Kun. Kukun ini juga bagi pemirsa ya. Kukun ini juga aktif sebagai pegiat kebudayaan ya. Dia melatih teater, kemudian tari dan juga gerak mendampingi kelompok-kelompok minoritas gender dan seksualitas. Kok ketane udah nang gini, tapi it's okay, nah masalah. Oke. Saya mau ke Maria dan ke Rena dulu. Kira-kira satu minggu yang lalu itu ada salah satu di antara kalian yang curhat ya, antara Maria dan juga Rena, curhat ke saya. Curhat ke aku ya, setengahnya Gigi mempastorali kan. Ada salah satu di antara kalian yang galau. Galau itu begini, saya bahwa langsung aja nyebut aku, Gus. Begini. Jadi begini. Saya tahu bahwa tidak seperti di Islam di mana satu komunitas itu tidak terlalu dijaga secara ketat oleh satu orang kiai atau satu orang ustadz. Di Islam tidak seperti itu, relatif lebih bebas. Tetapi di dalam tradisi kekatolikan maupun Protestan di Indonesia, peran pendeta terhadap komunitas itu menjadi sangat sentral. Artinya apa ya? Kalau orang pacaran itu kan pacarannya itu selama ini relasinya adalah persentuhan secara fisik. Kalian bertemu tiap minggu minimal, terus kemudian perkunjungan, tidak ada policy soal physical distancing seperti itu. Nah, akibat pandemi ini, Rena begitu sangat seperti pacar yang tiba-tiba yang biasanya itu ketemu tiap hari, tiba-tiba harus LDR. Ia melihat biasanya melayani di gereja, melihat banyak orang, tapi kemudian ia menjadi kosong tiap minggu dan diganti dengan. Saya ingin tanya ke Maria dan juga Rena, perasaan kalian sebagai seorang pendeta yang tiap hari harusnya itu bertemu dengan warga dan tiap minggu di mimbar seperti itu. Apa yang berubah? Apa yang kalian rasakan terkait dengan konsekuensinya ketika pandemi ini berjalan? Silakan. Iya, sebenarnya kemarin itu sempat dilematis juga. Yang pertama, kita sebagai pendeta juga harus memberikan contoh kepada warga jemaat supaya tetap stay di rumah, nggak kemana-mana. Tetapi pihak memang ada rasa seperti terkurung lah di dalam rumah, di mana gereja tertutup, nggak bisa beribadah. Terus kalau biasanya ada warga sakit, kita pendeta itu harus sudah langsung datang lah paling tidak untuk menjenguk begitu. Entah itu sakit di rumah sakit ataupun sakit di rumah gitu. Kalaupun nggak ada yang sakit, kita pun bisa keluar untuk sekedar menyapa mereka begitu. Nah, awal-awal adanya pandemi ini tentu kan saya pribadi menuruti apa yang menjadi himbauan pemerintah dan kita harus stay di rumah, nggak kemana-mana gitu. Nah, dari itu ada perasaan pastilah rindu, kangen kepada warga jemaat, lalu bertanya, apakah aku ini masih berguna sebagai pendeta jemaat yang hanya tinggal di rumah saja, gitu. yang hanya bisa menyapa warga jemaat hanya lewat WA group. Apakah
aku ini masih berperan atau aku ini masih ada gunanya jadi pendeta gitu. Sedangkan warga jemaatku tentu juga merindukan kehadiran, ya nggak GR ya, mereka juga merindukan kehadiranku. Bahkan ada warga jemaat yang waktu itu aku bukan, ketika mereka lewat depan kapal pendidikan tuh mereka berteriak, "Bu, sampai kangen." Gitu. Perasaanmu ya apa, Ren? Salaman. Perasaanmu ya apa, Ren? Ya, Ketika digitukan. tentulah nelongso itu pasti ada lah ya. Kayak pengen meluk tapi nggak bisa meluk gitu loh. Pengen yang menjadi pertanyaan terbesar yang menjadi pertanyaan terbesar adalah di tengah-tengah seperti ini tuh pertanyaanku adalah aku ki enek gunane gak sih jadi pendeta di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nek aku hanya tinggal di dalam rumah saja. Itu sih kegalauanku yang sempat aku ceritakan ke Gus Aan. Ini kasih tahu, ini kalau didengar seniormu yang sekarang menjadi elit di Majelis Agung, wah kamu itu gini, wah anjene arek iki anjene jos tenan kan gitu. Artinya pendeta itu sudah menubuh dan mendaging seperti itu. Sewenang ini seniormu ini. Amin Gus, amin. Maria, kamu semoga nggak sama perasaanmu ya, karena kan lebih enak ya, lebih enak dalam arti seperti ini. Kalian nggak perlu kerja keras loh, gaji tinggal transfer, kamu nggak perlu ketemu. Ya, maksudku secara hitung-hitungan matematis ya, secara hitungan justru matematis. Itu yang nyaman Gus, justru itu yang bikin nyaman. Gaji Maria, jalan terus tapi pelayan stop. Oh gitu ya. Oke, ditransfer ke aku aja, Ren, kayak gitu. Maria, kalau kamu gimana? Apa yang kamu rasakan, Mar? Ya, yang tak rasakan ya sedikit banyak apa sih, hampir sama sih seperti apa yang diungkapkan sama Mbak Rena begitu. Cuman kan begini, ada sedikit ada rasa bersalah ketika, kalau aku ya secara pribadi begitu, ada rasa bersalah ketika tidak bisa menggunakan atau menghayati, waduh, apa ya? Iya, untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ayo, soalnya gini, jadi semenjak pandemik ini begitu, memang aku tuh sebagai pendeta itu tidak bisa stay terus kemudian di Kapanditan gitu, karena kan ini kan perjalananku kemarin yang hampir gagal menikah itu gitu. Yeah. Terus akhirnya masih banyak yang harus diurusi begitu. Nah, itu terus akhirnya membuat aku dan suamiku masih harus bolak-balik ke Surabaya untuk mengurusi surat-surat begitu. Sehingga ketika ada kemudian ada larangan bahwa kita harus tetap stay di rumah, itu bentroknya luar biasa. Ya apa iki gitu. Jadi itu sempat jadi kegalauan gitu. Aku iki pendeta nang kene. Tapi terus aku iki kudu sik ngurusi ini dan itu, kudu sik nang dispenduk, kudu ngurusi banyak hal, tetapi aku mengumandangkan kepada jemaatku untuk stay di rumah. Tapi aku dewe sebagai pendeta kok aku gak iso gitu loh. Dan itu merasa ada sesuatu hal yang gak tepat, gak bener ya aku jadi pendeta kayak begini gitu. Tetapi aku selalu berusaha begitu, selesai langsung pulang, selesai langsung pulang. Tetapi ya kalau misalnya kita ngomong masalah kerinduan sama jemaat, ya pasti itu gak bisa dipungkiri. Bahkan pernah suatu kali aku saking kangennya gitu sama jemaat, aku dengar ada jemaat yang kemudian sakit, masuk ke puskesmas. Waktu itu nggak tahu kenapa, tanpa pikir panjang, aku langsung melok nyusul nang puskesmas. Aku langsung ikut, aku berbeda puskesmas tapi tidak masuk ke ruang kaya begitu. Jadi hanya sampai di pintu depan dan dada saja begitu, dan hanya cerita dengan ketemu dengan suaminya, bercerita sebentar gitu, kami ketemu terus berdoa terus kita pulang gitu. Ada perasaan sih, aduh gitu. Ya apa sih gitu. Artinya yang harusnya bisa mendampingi, yang harusnya bisa mendoakan lebih dekat, tiba-tiba ya kayak
kayak ada jarak begitu, kayak ada tembok gitu. Itu rasanya nggak enak banget, nggak nyaman. Saya rasa juga ini juga pasti dialami juga banyak orang gitu, nggak cuman pendeta aja begitu. Nah, itu jadi itu dan ketika ya karena aku juga biasanya juga keluyuran dari jemaat satu ke jemaat lain begitu. Lah ketika masuk gitu kan kalau tempat daerah Klanting itu kan jemaatnya nggak ngumpul di satu dusun Klanting itu, tetapi ada di beberapa desa gitu nyebar gitu. Nah ketika berusaha masuk begitu nggak bisa gitu, waduh balik itu perasaan kecewa itu luar biasa. Aduh gak oleh melburek. Sampai kadang-kadang itu pernah sampai loh saya ini pendeta Klanting loh, masuk gak oleh melbu sampai gitu loh. Jadi gue pendeta aku antara izin arogan sampai piye ya aku. Jadi sampai loh saya ini pendeta Klanting loh, masa gak boleh masuk gitu. Iya Bu, maaf Bu, gak bisa. Apalagi KTP ku kan KTP Surabaya Gus. Bojoku KTP-nya Surabaya gitu loh. Waduh itu rasanya gitu ya. Gitu. Jadi koyo aku koyo gak percaya lagi pendeta Klanting gitu. Waduh akhirnya ya wes lah ayo mulai was daripada tukaran sampai penjogo gitu ya wes ayo pulang itu dengan perasaan ya sakit hati ya apa sih lek carane uang lek ditolak gitu kan rasanya wes gak karu-karuan gitu loh lah. Itu yang yang selama ini gitu gitu jadi sempat ya merasa nggak nyaman dengan kondisi seperti ini. Nggak cuman aku tok gitu, bojoku ya ngerasa no karena kita nggak isok meneng do oma dadine ya wes kudu dole naik gitu kudu nang omahe sapa, tapi ya sudah gitu karena kondisi seperti ini ya sudahlah kita pasrah gitu. Jadi apalagi kalau misalnya ngomong tentang cinta kasih dikasih jemaat gitu ya, aduh rasanya itu aduh kepengen josek lah gitu. Iya. Menarik gitu tapi itu Maria. Tapi terus gimana gitu kayak kemarin aduh iki nerimo japen, nerimo cinta kasih. Tapi kok kini koyoke gak lapo-lapo. Kini mek isoke lu nggo nang ngarep laptop, bagikno renungan, bagikno video sebisa mungkin. Hanya sekedar itu. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Kayaknya duduk pendeta banget ngono loh. Oke, thank you Maria. Saya mungkin akan ke Kukun sebelum aku ingin ngeblending bagaimana kalian bertiga ini bisa ketemu. Kun, sepanjang yang aku tahu kamu juga bekerja di satu pabrik kemudian dan di tengah-tengah kesibukanmu kemudian kamu melatih banyak orang anak-anak untuk menari, main teater dan lain sebagainya. Apa yang berubah dari aktivitas itu sebelum dan sesudah ada pandemi ini? Terutama dengan ketika kamu ngelodrok dan ngetoprak. Kukun ini ngelodrok dan ngetoprak ya. Ini menurut saya menjadi hal yang penting. Manggungnya pasti tidak terlalu, pasti banyak yang di-cancel ya Gun ya. Gimana Gun? Ya, kalau sebelum wabah COVID masuk ke negara tercinta Indonesia ini memang job-job ludruk itu sudah banyak yang masuk Gus. Job-job ludruk sudah banyak yang masuk. Jadi kan menambahkan penghasilan gitu loh. Buat dandang-dandang sing di dapur itu. Ternyata sewaktu COVID melanda negara kita, ya sudah job-job bulan Maret, April yang sebenarnya ada beberapa titik di area Surabaya, Gresik dan Mojokerto sendiri ya terpaksa diundur, bahkan ada yang di-cancel. Itu apalagi waktu bulan Ramadan seperti ini, biasanya saya punya job-job MC dari kebudayaan, kabupaten, kota gitu. Ya nggak ada, sekarang nggak ada. Dan apalagi yang saya getunkan untuk kegiatan Gus Durian sendiri itu. Ya, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. itu bahasa seniman. Ya, yang saya berisik nih. Yang agak sedikit disesalkan itu adalah biasanya sewaktu bulan suci Ramadan seperti ini teman-teman lintas iman, teman-teman dari lintas agama itu berkumpul menggagas suatu rencana biasanya dihadiri oleh Ibu Nyai Sinta Nuria Wahid. Biasanya Mojokerto itu
Dapat. melalui Gus Aan itu selalu dapat gitu. Tahun ini Jadi itu kalian yang ini dapat ya. Tahun ini tuh kalian dapat, tapi karena ada pandemi ya, akhirnya bubar kabeh ini. bubar kan. Itu yang kami kangenkan karena sebab di dalam acara itulah teman-teman lintas iman khususnya di Mojokerto ini berkumpul menyatukan visi, menyatukan misi untuk menyukseskan acara ini gitu lah, acara sahur atau buka bersama dengan Bu Sinta Nuria. Itu yang biasanya kami kangenkan di bulan suci Ramadan khususnya gitu. Oke, Untuk ini menurut saya nggih. Menurut saya menarik. Oke, saya barusan ngopi dari Facebooknya Rena ini. Sebentar, saya share dulu ya. Ini saya melihat beberapa ada foto kalian ada di sini. Kalian ini lagi ngapain? Jadi saya tahu kalian ini lagi galau, apa ya, udah dibayar oleh gereja, oleh umat, oleh Gusti Allah, tapi kemudian kalian merasa tidak melakukan apapun gitu kan. Nah, saya kira ini menjadi hal yang menarik. Iki apa ini? Ya, ini ya. Oke. Kok nggak bisa metu iki? Oke. Oh. Ini gambar apa? Ini ada kayaknya ada kalian dan juga apa namanya? Ini gambar apa ini? Bagaimana kalian bertemu seperti itu? Saya tahu ini kalian sedang, ini yang saya anggap bahwa meskipun kalian tidak lagi apa ngomong firman itu, suara apa sih Rai? Oke, jadi mimbar kalian meskipun ditutup gerejone, tapi kemudian kalian menyeret mimbar itu ke jalanan misalkan ini. Ini foto apa? Bolehkah ada yang menceritakan ini mungkin Rena atau Maria? Iya. Jadi sebenarnya karena COVID-19 ini, kalau aku pribadi itu jadi belajar satu hal. Jadi sebagai pendeta yang biasanya selalu aktif, selalu ketemu dengan jemaat, selalu memimpin dalam pengambilan keputusan, ketika adanya COVID-19 ini dan seperti yang kegalauan yang aku rasakan tadi, seperti yang aku ceritakan, ada satu hal yang aku pelajari bahwa ternyata sekalipun menjadi pendeta, pelayanan itu tidak hanya pada titik-titik seperti itu. Akhirnya aku sadar gitu. Dan akhirnya aku bisa percaya bahwa hidup ini masih berarti. Kehadiran pendeta itu justru masih sangat dibutuhkan di situasi seperti ini dengan cara-cara yang sebisa mungkin dilakukan gitu. Dan salah satu caranya adalah memang pada waktu itu saya sempat mengajak rekan-rekan pendeta se-MD Mojokerto Surabaya Barat, di mana ada 9 orang pendeta gitu. Ya. Nah, tetapi ternyata dari 9 itu ada 4 yang bisa ikut karena yang 5 sudah punya kegiatan masing-masing untuk berpelayanan begitu. Iya. Di foto itu ada pendeta Christian dari GKJW Segaran, ada pendeta Maria dari GKJW Kelanting, ada pendeta Kukuh dari GKJW Mojosari dan aku gitu. Nah, kami berkomitmen untuk memberikan sebagian besar mungkin ya, bukan sebagian kecil. Sebagian besar dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kami bagikan kepada sesama. Nah, di situ juga ternyata Iya, gimana? Jadi kalian ini para pendeta di MD Surabaya Barat Mojokerto ini kemudian menyerahkan bantuan ke melalui teman-teman di sini di Gus Durian begitukah? Iya, kami berkoordinasi dengan teman-teman Gus Durian Mojokerto untuk juga turut ambil bagian dalam kegiatan yang kami lakukan gitu, supaya dampak dari aksi kami itu lebih luas gitu. Oke, menarik sekali itu. Dan tentu di dalamnya juga ada beberapa donatur seperti Pak Sony Baktiar begitu yang turut untuk memberikan
ya menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama melalui kami dan teman-teman Gus Durian, gitu Gus. Oke, menarik sekali. Maria, ini kayaknya ada fotomu di sini. Apakah jemaat dan PHMJ-mu tahu soal ini? Apakah kamu laporan atau tidak melaporkan atau seperti apa gitu? Lalu bagaimana respon mereka ketika katakanlah tahu soal ini? Iya, enggak sih, aku enggak laporan kemana-mana sih, karena ini memang inisiatif pribadi, jadi ya enggak laporan ke majelis, enggak laporan ke PH, begitu. Hanya ketika sudah terjadi hanya share-share begitu saja dan memang mendapat respon yang baik begitu dari jemaat begitu. Karena ini kan artinya bahwa ya ini pribadi begitu, ini dari berkat sendiri gitu, maksudnya dari saku sendiri gitu, dan ini adalah jadi sebenarnya ini itu dari ini asli dari aku tuh punya jadi aku tuh punya tabungan sendiri. Kalau aku punya tabungan sendiri memang yang setiap tahun memang aku sisihkan begitu. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, sebenarnya sudah mulai membantu saudara-saudara yang ada di sekitar rumah, yang ada di Surabaya begitu dah. Makanya ketika Mbak Rena mengajak, terus ya wes lah, ayo begitu, karena sekarang kan rumahku juga ada di daerah Mojokerto gitu. Terus puji Tuhannya juga didukung sama suami. Ayo wes, itu uang tabungannya ayo dikeluarin gitu. Kita bagi sama saudara-saudara gitu. Oke gitu. Jadi kita bagi gitu. Jadi menarik sekali. Jadi sebagian tabungannya suami itu nanti kita akan bagikan di daerah Surabaya begitu, kayak berupa parcel-parcel begitu untuk tabunganku, karena memang juga nggak banyak begitu. Jadi aku membaginya ya dengan saudara-saudara yang ada di Mojokerto, salah satunya bersama dengan Gus Durian ini. Oke, menarik sekali. Kukun, karena kamu juga aktif bersama dengan Imam Maliki dan banyak orang di situ, sejauh mana posko tersebut itu menjadi tempat berkumpulnya teman-teman lintas agama? Sejauh mana ya posko itu ditopang atau didukung oleh teman-teman lintas agama seperti itu? Ya. Untuk di Mojokerto sendiri, Gus, bahwasannya posko Gus Durian Peduli COVID-19 itu ada di Balai Patritan GKJW Sentanan kalau nggak salah, ya, benar saya. Nah, ya, di ruangan itu ada Balai Patritan GKJW Sentanan Mojokerto. Lah kebetulan pengurus dari GKJW itu memberikan tempat. Jadi ya kita bersyukur sekali teman-teman lintas iman untuk di daerah Mojokerto sendiri masih sinergi gitu loh. Masih sinergi untuk bahwasanya kita hidup ini berdampingan, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya kita harus rukun, kebinekaan itu harus kita jaga, bahwasanya kalau kebinekaan itu tidak kita jaga, maka banyak seumpamanya yang dilakukan oleh Bu Pendeta Maria dengan Pendeta Rena ini kan intinya berbagi berbagi takjil dan sebagainya. Beliau ini kan seorang pendeta, seandainya tidak ada teman-teman Gus Durian, takutnya yang kami takutkan adalah ada yang bilang bahwasanya itu nanti kristenisasi dan sebagainya gitu loh, Gus. Itu yang kami khawatirkan seperti itu. Makanya kami selalu hadir. Silakan. Iya, silakan. Ya, kami selalu hadir. Gimana Gus? Terus kamu selalu hadir? Itu kami selalu hadir kami berharap selalu hadir bisa mendampingi di setiap kegiatan-kegiatan teman-teman yang non muslim gitu loh, yang dianggap minoritas dan sebagainya. Biar apa? Kami sampai pengalaman dengan Bu Pendeta Rena, saya pernah mendampingi beliau sampai ke kantor MBC gitu loh. Saya selalu kepingin hadir. NU di level kecamatan, di level kecamatan. Saya kepingin hadir, bahwasannya tujuan beliau ini baik, tujuannya ingin silaturahim, menjalin kasih
silaturahmi semakin terjaga. Kalau kita kuat silaturahminya kan paling tidak negara ini semakin bersatu gitu loh. Itu anggapan kami dan tujuan kami memang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur adalah yang paling penting dalam politik adalah kemanusiaan. Jadi selagi kita masih bernafaskan manusia ya paling enggak kita harus seduluran salawasi seperti itu, Gus. Setuju. Ini teman-teman sekalian yang live di Facebook ini adalah kalau tidak salah ini adalah potret dari gerejanya Rena di Klanting. Saya pernah ke sini nih. Di Randurejo ya. Randurejo ini agak meskipun Dueso tapi lumayan agak kota ya. Tapi kalau Klanting itu jauh banget seperti itu. Tapi Klanting lebih deket ya ke Gresik. Oh iya. Nah, yang menarik adalah begini, saya teman-teman sekalian yang sekarang lagi memantau Facebook kami adalah Rena juga pernah curhat ke saya. Sorry ya Ren, tak cerita pisan nang gini ya supaya ini menjadi pembelajaran publik seperti itu. Jadi Rena ketika saya dorong ia supaya lebih membuka diri dan lain sebagainya, ia melakukan itu dan tidak selalu disikapi dengan tangan terbuka oleh orang-orang Islam yang ada di wilayah desa tersebut dan di wilayah kecamatan tersebut. Selalu dianggap bahwa Rena dan jemaat yang ada di sana itu tengah melakukan praktek kristenisasi. Itu sebabnya Kukun hadir di situ untuk memastikan tidak ada klaim seperti itu tidak ada. Nah, saya tidak tahu itu kalian wong Kristen Rena nang ngarepe gerejamu itu sedang memberikan makan malam atau buka kepada teman-teman itu ada yang tertarik untuk mengambilnya atau mereka nggak mau mengambil atau seperti apa itu? Ketika bagi-bagi takjil kemarin, maksudnya? Iya. Kalian tidak mengalami kesulitan begitu? Enggak, sama sekali enggak mengalami kesulitan. Jadi kemarin itu pembagian takjil di Randurejo, ada yang dibagikan ke orang-orang yang lewat, ada juga yang kami berkeliling membagikan ke rumah-rumah warga sekitar gereja. Dan puji Tuhan, Mas Kukun waktu itu juga ikut membagikan dan responnya luar biasa, bagus. Mereka juga mengucapkan terima kasih gitu. Jadi warga sekitar, warga saudara Muslim yang menerima dengan sukacita takjil yang kami bagikan. Itu sih. Iya. Sikap perangkat desa dan lain sebagainya bagaimana soal ini, Ren? Karena yang saya tahu bahwa misalkan masih ada beberapa kelompok-kelompok di sana yang selalu mencurigai ketika gereja melakukan berbagai aktivitas seperti itu. Kelompok-kelompok yang seperti itu tidak bersinggungan secara langsung dengan kami, gitu. Jadi mereka tidak langsung berhadapan dengan kami. Tapi ketika kami ingin melakukan aksi besar, aksi yang lebih besar, nah itu yang sepertinya tidak bisa terwujud, entah karena apa. Tapi ketika bersinggungan secara langsung kepada kami, itu tidak pernah kami alami. Bahkan Mas Kukun yang mendampingi kami pada waktu itu ketika di MWC, ketika pertemuan itu segala sesuatunya juga baik, kami disambut dengan sangat-sangat baik. Dialog yang terjadi juga sangat baik. Tetapi ternyata aksi besar yang ingin kami lakukan itu tidak bisa terwujud, entah karena apa gitu. Jadi saya juga tidak berani menyebutkan karena apa gitu, karena kami sendiri juga tidak bersinggungan secara langsung. Seperti itu, Gus. Rena, aksi besar itu apa sih? Kalian mau melakukan apa sih waktu itu? Sehingga aksi besar yang tadi kamu sempat singgung itu apa? Rencananya apa? Rencananya itu kami ingin berkunjung ke pondok pesantren gitu, ingin mengadakan gerejamu ingin berkunjung. Iya, berkunjung, bersilaturahmi, kemudian juga kami ingin berbagi kasih gitu. Itu sih sebenarnya tujuan kami.
Terus udan nih. Ya. Sorry. Seperti itu. Jadi kami ingin mengadakan silaturahmi, ingin lebih dekat lagi begitu. Sekalipun kami di Kemelagi, Kecamatan Kemelagi ini adalah ya tidak terlalu besar jumlahnya, bahkan kami sangat sedikit. Tetapi kami ingin membangun persaudaraan yang kuat di Kecamatan Kemelagi ini. Kalau tokoh-tokoh besarnya itu menyambut dengan sangat baik. Tapi kami juga tidak tahu kenapa keinginan kami untuk bersilaturahmi itu belum bisa terwujud. Saya katakan belum karena saya percaya suatu saat hal ini pasti bisa terwujud di Kemelagi gitu. Seperti itu ya. Itu yang menarik. Kalian, udah berapa tahun gereja itu di situ, Ren? Gerejamu udah berapa tahun di situ? Sudah sejak tahun 1927 sudah ada. Sejak tahun 27 sudah ada gereja Randurejo itu. Sebelum merdeka berarti? 2000. Iya, sudah ada. Sudah ada. 1927. 17 podo mbek ulang. Betul. Nah, podo mbek nganune bonek. Bonek iya, 1927. Iya, 1927. Sekitar itulah. Bahkan I just want to make it clear to audiens ya. Jadi gerejamu itu sudah ada sejak 1927. Dan ketika sekarang ini kamu ingin memulai untuk katakanlah menjalin nonggo dengan pesantren-pesantren, itu masih belum terwujud. Seperti itu ya. Belum terwujud. Jadi sebenarnya kami tuh hanya ingin ya berkunjung, bersilaturahmi gitu. Misalnya ada harapan itu yang lebih besar, misalnya antara gereja dengan pondok pesantren bisa mengadakan kegiatan sosial bersama gitu. Kalau menggandeng teman-teman pesantren tentu dampaknya juga akan lebih besar. Itu sebenarnya harapannya. Cuma ternyata ada surat yang keluar yang menyatakan bahwa gereja sementara belum bisa mengadakan perkunjungan ke pondok pesantren di wilayah Kemelagi ini, gitu. Kukun, sebentar sebelum ke Kukun dan ke Maria, perasaanmu ya apa, Ren? Maksudnya perasaanmu ketika diterima dengan sukacita, lalu tiba-tiba kamu dapat surat cinta seperti itu, perasaanmu piye? Iya, aku ya pasti. Bunuh diri. Ya, waktu itu memang saksi hidupnya Mas Kukun ya yang tahu benar bagaimana tokoh-tokoh besar yang ada di Kemelagi itu menyambut kami dengan luar biasa, tetapi selanjutnya ada surat yang menyatakan seperti itu. Tentu secara manusiawi saya merasakan dan teman-teman Majelis Jemaat Randurejo juga merasakan ada rasa kecewa gitu. Tetapi sampai pada akhirnya kami menyadari bahwa toh persaudaraan itu tidak hanya berada dalam satu jalan saja gitu. Ada jalan lain yang bisa kita tempuh di Kecamatan Kemelagi ini untuk bisa kembali lagi merajut persaudaraan dengan saudara-saudara Muslim yang ada di sini. Karena selama saya 7 tahun berada di GKJW Randurejo, kami itu benar-benar sangat dilindungi oleh saudara-saudara Muslim. Justru itu yang kami rasakan gitu. Jadi sekalipun mungkin kami belum bisa berkunjung ke pondok-pondok pesantren, tetapi kami masih bisa membangun hubungan persaudaraan dengan cara yang lain. Itu sih Gus. Gereja mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak desa, baik yang ada di desa Mojowates, Kemelagi, Mojokumpul, itu kami juga disambut dengan sangat baik. Iya. Oke, Kukun kira-kira sebenarnya apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Analisismu saja, kekhawatirannya kenapa seperti itu? Pada dasarnya, sewaktu saya mendampingi Bu Pendeta Rena untuk sowan ke para ulama-ulama atau tokoh agama di sekecamatan Kemelagi itu, awal pembicaraannya, penyambutan sangat bagus, bahkan perasaan saya pada waktu itu 80%, wah ini pasti akan gol gitu loh. 80% akan gol. Setelah kita habis berfoto ria, bersalaman, berfoto ria, saya pulang toh. Saya pulang
Saya beranggapan tugas saya sudah selesai mendampingi saudara saya yang dari GKJW Randorejo untuk bertemu bersilaturahmi kepada semua atau tokoh-tokoh ulama di Kecamatan Melaki. Ya, agama Islam. Setelah itu saya tidak ada kontak dengan Bu Pendeta Rena. Tiba-tiba Maliki telepon saya selaku koordinator Gus Durian Mojokerto. Ya apa sih cari beres kok, ono masalah gitu. Loh, karena saya secara langsung belum dikontak sama Bu Pendeta Rena, bagaimana dapat surat cintanya itu, saya tidak tahu. Ya mungkin sehingga saya mempunyai analisis, mempunyai analisis seperti ini, Gus. Pada waktu itu kemungkinan ada sedikit orang oknum lah yang tidak berkenan untuk menjalin kasih dengan sesama manusia walaupun beda keyakinan. Ada salah satu oknum yang menjadi kompor dan orang itu seakan-akan berpengaruh besar di daerah Kemelagi. Karena saya sangat tahu beberapa kiai atau Gus itu orangnya baik, moderat banget dan sangat baik dan bahkan menjadi salah satu ketua MUI di Kecamatan Melaki gitu loh. Dan itu saya sangat tahu sangat baik orangnya. Loh kok tiba-tiba beliaunya kok rodok mundur kok gak wani perang gitu loh. Ya mungkin ada beberapa oknum gitu loh. Ada beberapa oknum dan seperti itu. Iya. Seperti itu, Gus. Saya kira itu memang kita butuh proses ya. Kita butuh proses dan bagaimana agar saya tidak tahu, tapi mungkin mereka masih punya kekhawatiran dan saya berpikir teman-teman yang ada di sana untuk bisa terus melakukan silaturahmi ini. Nah, ini saya mau lihat foto ini. Ini foto apa ini? Kalian terlihat sangat senang. Itu Maria lagi ngapain itu? Fotonya. Sorry. Itu di Klanting itu, Gus. Itu kita lakukan bagi-bagi takjil juga. Kapan itu? Minggu kemarin, baru minggu kemarin. Hari Minggu kemarin, tanggal 10. Minggu kemarin itu ya. Minggu kemarin. Kita lakukan dan itu di luar ekspektasi aku loh. Maksudnya luar biasa sekali gitu karena ini kan juga baru pertama kalinya Gus Durian juga baru bisa main ke Klanting gitu. Dan luar biasa banget. Yang harusnya Mas Kukun janji kemarin juga datang, akhirnya kemarin nggak bisa datang. Tapi gantinya luar biasa dan responnya dari jemaat begitu ya. Terutama kaum muda KPPM-ku yang di Klanting itu luar biasa banget. Dan aku nggak nyangka itu bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya kan ini tradisi ini sudah kita lakukan sudah ada beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi kami memang sering kalau kalau puasa itu kami suka bagi-bagi takjil di masyarakat dusun Klanting gitu. Ada sekitar 90 sekian kakak begitu. Kita bulatkan 100 kakak begitu. Dan setiap tahun seperti itu, Mar? Setiap tahun. Tetapi kadang juga kita artinya bahwa yang kita berikan itu berbeda-beda ya gitu. Jadi nggak hanya berupa takjil sih, tapi sesuai dengan ininya kita duie gitu. Kemampuan. Bu Pendeta Maria mau tanya sedikit biar publik itu ada kejelasan gitu loh. Ada kejelasan. Gini, karena gini Gus, nuwun sewu banget saya ingin meluruskan orang-orang yang tidak tahu. Biasanya itu kalau makanan dari teman-teman non muslim khususnya yang dari Kristen itu biasanya ikannya babi dan sebagainya seperti itu loh Gus. Ini persepsinya begitu. Ya, persepsi mereka. Iya. Nah, ini mungkin kemungkinan bisa dijawab langsung oleh beliau-beliaunya yang selaku pembagi takjilnya atau selaku anunya seperti itu Gus. Biar masyarakat itu pikirannya gak jelek gitu loh Gus.
Iya, enggak Iya. ya, Jadi maksudnya pemikiran seperti itu tuh ini penting ya nanti silakan. benar. Jadi pemikiran seperti itu tuh, aduh, mohon dibuang jauh-jauh gitu, karena setiap kali kita membuat makanan atau dibagikan kepada saudara-saudara begitu, kita nggak pernah pakai apa namanya, hal-hal yang seperti itu, apalah babi lah dan lain-lain ya, meskipun itu enak begitu, tapi kita kan juga tahu diri begitu, karena ini untuk Betul. teman-teman begitu ya. Gitu. Enak bagi kita, Bu Pendeta. Iya gitu, Enak bagi itu kita. enak, tetapi kan ya kata enak itu kan juga nggak bisa disamaratakan begitu. Nah, kita nggak ada gitu. Kalau misalnya mau buka-bukaan nih, kemarin minggu itu kita menunya sangat-sangat sederhana tetapi luar biasa, dan itu memang dibuat sendiri gitu. Jadi kemarin itu menunya nggak apa-apa ya dibuka ya. Menunya itu Nggak kemarin apa-apa. kita beli. Ya. Jadi kita ada roti, kita beli roti, terus ada pisang godok. Habis gitu ibu-ibu itu bikin kue kayak roti kukus gitu yang coklat warnanya. Kalau orang Kelanting itu bilang roti kopi-kopian gitu, dan cola. Kemudian ada donatur itu dari Pak Sony, nasi bungkus begitu. Nasi bungkusnya juga sangat sederhana yang biasanya kita makan sehari-hari gitu. Jadi semuanya itu halal yang kita bikin itu gitu, karena apa ya, pemahaman seperti itu kadang-kadang sih sedih sih gitu kalau misalnya menganggap bahwa kita pakai hal-hal yang seperti itu ketika mau dibagikan kepada teman-teman yang non Kristen begitu. Anggapan kayak gitu tuh rasanya sih sedih gitu ya, apa sih gitu. Nah ya, tapi ya sudahlah begitu, karena kita juga nggak bisa mengubah semua pandangan. Nah ya gitu tuh. Tetapi yakinlah bahwa setiap apapun yang kita berikan tidak semuanya itu mengandung babi. Kalaupun mengandung babi, itu pasti kita kasih tahu. Misal kalau ada acara apa begitu, misalkan ketika Natalan gitu kan, seringkali kita ngundang nih tamu gitu. Nah, seringkali kalau memang masakan itu mengandung babi, kita selalu bilang atau kita sisihkan begitu, karena kita juga menghormati saudara-saudara kita gitu. Ini makanan yang mengandung babi, ini yang tidak gitu. Biasanya kita sudah pisahkan begitu. Atau bahkan kalau kita sudah tahu kita mengundang orang lain, kita sama sekali nggak pakai itu. Gitu. Iya, ini menjadi penting ya. Artinya saya kira kalau ini dijelaskan secara terus kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa orang Kristen itu selalu berniat jelek, misalkan dengan cara mencampur makanannya dengan sesuatu yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam seperti itu. Ini yang menurut saya peran-peran dari teman-teman Gus Durian, orang-orang Islam biasanya diterangno wong Kristen itu gak sepiro srek wong Islam iku. Kudu sing nerangno iki kudu wong Islam seperti itu. Apakah Kukun merasakan hal seperti itu, Kukun? Ya. Pas itu saya rasakan sewaktu teman-teman Gus Durian Mojokerto mengadakan safari Natal, Gus. Safari Natal ke gereja-gereja. Saya kan selalu ngajak murid-murid saya, anak-anak teater saya gitu, beberapa. Yang perempuan khususnya itu dia tidak berani makan. Alasannya, waktu saya tanyakan alasannya kenapa, katanya mama, katanya ayah, bahwasanya kalau masakannya mohon maaf sebelumnya, masakannya orang Kristen itu ada yang ya mengandung babi dan sebagainya. Ya seperti itu. Akhirnya saya berperan aktif untuk menjelaskan bahkan ke orang tuanya, Gus, sampai ke orang tuanya. Bahwa saya cerita. Saya berteman dengan teman-teman pendeta, dengan Romo, dengan siapa, nggak pernah. Beliau sangat menghormati saya. Karena beliau sangat menghormati saya pun sebaliknya menghormati beliau. Seperti itu. Jadi memang anggapan-anggapan seperti itu masih banyak, Gus. Masih banyak. Di kalangan Muslim tapi Gus sing rodok maya gitu lah. Kira-kira anak mimpi nih. Iya, rada sing nganu gitu loh, Gus. Itu saya juga jengkel gitu loh. Berisik di sana. Ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik. Jadi
saya senang kalian ini apa namanya? Kalau biasanya apa relasi Islam Kristen itu biasa-biasa saja dalam arti apa? Ya yang penting rukun begitu. Tetapi saya melihat kalian bertiga ini bisa memanfaatkan relasi kalian untuk saling mendukung ini. Ini sudah kurang 4 menit lagi seperti itu. Saya ingin closing statement ya. Saya ingin closing statement kepada tiap-tiap masing-masing dari kalian. Gus Aan. Ya. Sedikit tambah sedikit aja. Bahwasanya tanggal hari Jumat ya, Bu Pendeta Rena hari Jumat ya mau ke posko itu ya. Bu Pendeta Rena. Hari Jumat. Hari Jumat itu ya, kami mau bikin acara Gus, tadarus puisi dengan donasi doa buat negeri seperti itu Gus. Jadi itu tapi programnya juga. Oke, keren sekali itu. Di posko Gus Durian Peduli. Kebetulan Bu Pendeta Rena mau bagi-bagi nasi bungkus juga hari Jumat itu, kita manfaatkan dengan adanya kegiatan itu Gus, seperti itu. Oke, terima kasih Kukun atas tambahan informasinya. Oke, silakan closing statement mungkin Maria. Harapanmu seperti apa terkait dengan pandemi dan kiprah interfaith di wilayah Klanting maupun di Mojokerto? Harapanku dalam kondisi seperti ini, yang kita bicarakan itu hanyalah persaudaraan. Nah, jadi kerukunan, kebersamaan itu sangat penting dibutuhkan saat ini, sehingga aku sih kepinginnya kita dalam kondisi seperti ini kita tidak dulu menyinggung soal kepercayaan masing-masing, tetapi bagaimana untuk bisa merangkul saudara-saudara kita itu untuk bisa sama-sama, karena tidak 1-2 orang yang merasakan ini, tapi kita semua merasakan. Alangkah indahnya kalau kita bisa sama-sama merangkul dalam ketidakberdayaan kita saat ini untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kayak pendeta banget kamu. Pendeta banget ya. Ren, silakan Ren. Rena. Kalau aku di tengah situasi seperti ini, kita nggak perlu muluk-muluk mau melakukan hal yang besar, karena itu akan bikin kita stres sendiri. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang itu untuk berarti bagi sesama. Kalau mungkin saya sekarang ini hanya bisa bagi nasi bungkus, ya sudah, itu saja yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita lakukan dulu dan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, saya percaya kok itu akan dekat, akan memberi dampak yang luar biasa, sekalipun yang kita lakukan adalah hal yang kecil dan hal yang sederhana. Oke, terima kasih. Kukun, silakan 1 menit. Apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mewakili teman-teman Gus Dur. Ya, halo Mas. Saya mewakili teman-teman Gus Durian Mojokerto, mewakili teman-teman Gus Dur Mojokerto, bahwasanya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa jaga jarak, saling jaga, agar kita berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Gus. Intinya, walau jaga jarak bukan berarti jaga jarak bukan jaga jarak antar umat beragama loh Gus, tapi jaga jarak untuk ikuman lah, seperti itu Gus. Seperti itu. Oke, terima kasih Rena, Maria, Kukun atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Selamat, thank you. Selamat menyeret. Selamat berbuka. Bermimbar kalian. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan 2 orang pendeta dan 1 teman aktivis Gus Durian.
ketiganya merupakan adik-adik saya yang karena kegalauannya secara spiritual membuat mereka melakukan praktek dan kerja-kerja real di tengah masyarakat, terutama untuk bersinergi dengan banyak orang untuk merespon soal pandemi ini. Kata kuncinya adalah kita singkirkan dulu perbedaan di antara kita. Saya jadi teringat Gus Dur ketika mengatakan bahwa ketika kamu berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Semoga saja pandemi ini yang tidak diinginkan oleh banyak orang dapat memberikan hikmat kepada kita, terutama hikmat terkait dengan itu tadi, apapun latar belakang kita, kemanusiaan itu adalah sesuatu hal yang mesti harus kita kedepankan bersama. Terima kasih, sampai bertemu lagi dengan saya Anan Sori di siaran-siaran selanjutnya. Terima kasih buat Mas Martin Prey, Mas Cahaya Purnama Putra, kemudian Pendeta Fandi Kristiono, Mas Joko Suhardi, Nabi Habate, Mas Dito Santoso, halo, Cik Johana, Al-Fatih Muin, teman saya Lovita, Duyanti Wijaya, Edi Zulkarnain, Bang Maruli dari Merauke, Pendeta Tri, dan juga Mas Rubini Panjaitan, Mbak Maiti Imelda. Wah, ada Mas Taruh Hitam, teman saya di Ciputra, dan juga dari David, dan banyak lagi. Terima kasih. Semoga perbincangan kita menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya pengen rokokan dulu. Thank you.